Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak David Naista MTI. Pada video ini kami dari kelompok 2 Twins yang beranggotakan 2 orang, saya Suci Ramadhani dan rekan saya Rosa Septia. Izin mempresentasikan hasil analisis visualisasi data penjualan alat tulis kantor menggunakan Python. Dataset ini berisi catatan transaksi penjualan alat tulis kantor di sebuah supermarket atau store selama periode tertentu. Data ini menggambarkan aktivitas penjualan berbagai jenis produk stationery seperti ballpoint, pensil, spidol, buku tulis, penghapus, dan perlengkapan kantor lainnya. Dataset ini mencakup elemen-elemen penting yang digunakan untuk memahami pola penjualan harian, mingguan, maupun bulanan. Struktur datanya memberi gambaran tentang produk mana yang paling diminati, bagaimana perubahan volume penjualan dari waktu ke waktu, serta kontribusi setiap produk terhadap total pendapatan toko. Selanjutnya, ada sumber dan struktur data. Data diperoleh dari Kaggle, yaitu dataset retail yang kemudian difilter khusus untuk produk alat tulis kantor. Kolom data utama yang digunakan meliputi produk, kategori, subkategori, price, quantity, dan total sales yang menjadi dasar analisis penjualan. Selanjutnya, ada hasil data cleaning. Pada tahap data cleaning dilakukan penghapusan data duplikat, penanganan missing value, penyelarasan kategori produk, serta perbaikan format data. Proses ini bertujuan agar dataset menjadi lebih bersih, konsisten, dan siap digunakan untuk analisis. Ada proses pembersihan data. Proses pembersihan data dilakukan melalui 4 tahap utama, yaitu menghapus duplikasi, menangani data yang hilang, menstandarkan kategori produk, dan menghasilkan file data bersih dalam format CSV. Selanjutnya ada metodologi analisis data. Metode analisis dilakukan dengan menghitung total penjualan, mengelompokkan data berdasarkan kategori, serta mengidentifikasi produk dengan performa penjualan terbaik. Metode ini digunakan untuk mengetahui kontribusi setiap kategori terhadap pendapatan. Selanjutnya ada yang visualisasi data di bagian bar chart. Grafik batang menunjukkan total penjualan masing-masing subkategori alat tulis. Terlihat bahwa subkategori seperti paper, binders, dan stok memiliki penjualan paling tinggi. Sedangkan labels dan fasteners memiliki penjualan yang lebih rendah. Ini menunjukkan fokus kebutuhan konsumen pada produk inti perkantoran. Selanjutnya ada pie chart. Diagram pie chart memperlihatkan kontribusi penjualan berdasarkan kategori. Furnitur menjadi kontributor terbesar, diikuti elektronik, sementara office supplies memiliki kontribusi paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan terbesar tidak hanya berasal dari alat tulis. Selanjutnya ada line chart. Grafik tren penjualan harian menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi terhadap beberapa puncak penjualan pada tanggal tertentu yang mengidentifikasikan adanya pengaruh faktor waktu seperti promo atau peningkatan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada hubungan sales dan profit. Grafik scatter menunjukkan hubungan positif antara sales dan profit. Semakin besar nilai penjualan, maka semakin besar pula profit yang diperoleh. Kategori furnitur terlihat memberikan profit yang lebih tinggi pada tingkat penjualan yang sama. Selanjutnya ada insting utama. Dari analisis yang dilakukan diperoleh beberapa insting utama, yaitu kategori yang paling banyak dibeli, produk dengan pendapatan tertinggi, serta pola permintaan yang berfluktuasi dari waktu ke waktu. Di sini ada heat map korelasi, menunjukkan bahwa sales dan profit memiliki hubungan yang sangat kuat, sedangkan quantity memiliki korelasi yang lemah. Artinya, jumlah barang terjual tidak selalu menentukan besarnya penjualan karena dipengaruhi harga produk. Dan di sini ada nilai MEAN menunjukkan rata-rata penjualan per transaksi sekitar 288 dengan rata-rata jumlah pembelian 2 hingga 3 produk. Rata-rata profit per transaksi juga relatif kecil, mencerminkan margin keuntungan yang stabil. Selanjutnya ada median. Median memberikan gambar nilai tengah, data yang lebih stabil terhadap outlier.
median, sales, dan profit menunjukkan bahwa sebagian besar transaksi berada pada nilai penjualan dan keuntungan yang moderat. Selanjutnya ada modus. Modus menunjukkan pola transaksi yang paling sering terjadi seperti tanggal pemesanan, metode pengiriman, dan kategori produk yang paling sering muncul. Hal ini menggambarkan kondisi transaksi yang paling umum dalam dataset. Selanjutnya ada standard deviation dan korelasi antar variabel. Standar deviasi menunjukkan variasi data yang cukup besar pada sales dan profit. Sedangkan quantity lebih stabil. Korelasi menunjukkan bahwa sales dan profit saling berpengaruh kuat, sementara lokasi tidak berpengaruh signifikan. Selanjutnya distribusi penjualan histogram dan box plot. Histogram menunjukkan distribusi penjualan yang condong ke kanan, artinya lebih banyak transaksi bernilai kecil dibandingkan transaksi bernilai besar. Box plot memperlihatkan adanya beberapa order dengan nilai penjualan tinggi. Di sini selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis awal terhadap data penjualan alat tulis kantor, dapat disimpulkan bahwa penjualan dan profit memiliki hubungan yang sangat kuat, sehingga peningkatan nilai transaksi langsung berdampak pada keuntungan yang diperoleh. Sementara itu, jumlah barang yang terjual tidak selalu menentukan besarnya penjualan, karena perbedaan harga produk membuat kontribusi setiap item tidak sama. Hasil data cleaning juga memastikan bahwa dataset yang digunakan sudah bersih, konsisten, dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran awal yang jelas mengenai pola dan performa penjualan alat tulis kantor, dan dapat dikembangkan lebih dalam pada tahap analisis lanjutan. Selanjutnya, di sini kami akan menampilkan hasil dashboard dari visualisasi data menggunakan Python Streamlit. Selanjutnya, tampilan dari dashboard penjualan alat tulis kantor yang menggunakan Python dan Streamlit. Dashboard ini memakai data yang sudah dibersihkan dengan nama file SalesStore clean CSV. Tujuan dari dashboard ini supaya data penjualan bisa ditampilkan secara visual, jadi lebih gampang dianalisis dan dipahami. Di bagian atas dashboard ada filter, pilihan kategori produk. Di sini pengguna bisa memilih kategori seperti office supplies, elektronik, atau furniture. Semua kategori ditampilkan. Tapi kalau salah satu kategori dicentang atau dihilangkan, semua grafik dan tabel di bawahnya langsung ikut berubah. Setelah kita filter diterapkan di dashboard akan menampilkan tabel data penjualan yang sudah disesuaikan dengan pilihan kategori yang kita pilih. Di tabel ini terlihat data detail seperti detail transaksi, seperti kategori, subkategori, nilai penjualan, jumlah barang terjual, dan profit. Tabel ini berguna untuk melihat data mentah sebelum kita masuk ke analisis grafik. Selanjutnya ada bar chart. Di grafik batang ini menampilkan total penjualan berdasarkan subkategori produk. Dari sini kita bisa langsung lihat subkategori mana yang penjualannya paling tinggi dan mana yang paling rendah. Grafik ini membantu menentukan produk yang mana yang paling diminati konsumen. Selanjutnya ada grafik line chart. Selanjutnya ada grafik garis yang menunjukkan tren penjualan harian berdasarkan tanggal pemesanan. Terlihat bahwa penjualan naik turun dari hari ke hari. Ini bisa dipengaruhi oleh promo, kebutuhan musiman, atau aktivitas tertentu. Selanjutnya ada pie chart. Diagram pie chart ini menunjukkan perbandingan kontribusi penjualan dari setiap kategori produk. Dari grafik ini kita bisa tahu kategori mana yang paling
mendominasi total penjualan dan kategori mana yang kontribusinya paling kecil. Selanjutnya ada grafik scatter plot. Grafik scatter ini menampilkan hubungan antara nilai penjualan dan profit. Setiap titik mewakili satu transaksi dan warna titik menunjukkan kategori produk. Terlihat adanya hubungan positif di mana semakin besar nilai penjualan. Biasanya profit yang dihasilkan juga semakin besar. Selanjutnya ada heat map. Heat map ini digunakan untuk melihat tingkat kolerasi antar variabel numerik, yaitu sales, quantity, dan profit. Dari sini terlihat bahwa sales dan profit memiliki korelasi yang kuat, sementara quantity korelasi lebih rendah. Artinya banyaknya barang terjual tidak selalu menentukan besarnya penjualan. Selanjutnya, statistik deskriptif. Yang pertama ada MEAN. MEAN ini menunjukkan nilai rata-rata dari variabel numerik seperti rata-rata penjualan, jumlah barang terjual, dan keuntungan. Selanjutnya ada median. Median ini adalah nilai tengah data yang lebih stabil karena tidak terlalu terpengaruh oleh nilai ekstrim. Kemudian ada modus. Modus ini menunjukkan nilai yang paling sering muncul, sehingga bisa menggambarkan pola transaksi yang paling umum. Selanjutnya ada standard deviation. Standar deviasi menunjukkan seberapa besar variasi data penjualan. Semakin besar nilainya, berarti data penjualan semakin bervariasi. Yang terakhir ada korelasi. Bagian korelasi ini kembali menegaskan bahwa sales dan profit saling berkaitan erat dibandingkan variabel lainnya. Selanjutnya ada histogram distribusi penjualan. Histogram ini menunjukkan bahwa bagian besar transaksi berapa dinilai penjualan rendah sampai menengah. Semakin tinggi nilai penjualan, jumlah transaksinya semakin sedikit. Ini menandakan transaksi bernilai besar memang tidak terlalu sering terjadi. Selanjutnya ada box plot penjualan. Box plot ini digunakan untuk melihat sebaran data penjualan sekaligus mendeteksi adanya outlier atau nilai penjualan yang terlalu ekstrim. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.